Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Sehat Bu. ya. Iya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tidak ada taranya ya. Begitu pula pinjaman umur yang diberikan kepada kita, kesempatan juga yang diberikan kepada kita, patut kita syukuri bersama. Selawat dan salam hendaknya kita senantiasa mengirimkan ke hariban junjungan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi yang senantiasa mengayomi umatnya, yang menuntun umatnya dari kejahilan menjadi kecemerlangan, dari kebodohan menuju kecerdasan. Dan insya Allah dengan teladan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu kita meraih apa yang kita harapkan dan mendapatkan syafaat insya Allah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah kita membuka pertemuan kita dengan sama-sama membaca dan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Badar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Kemarin Bapak menelpon katanya hari ini ada yang mau di sekitar pembelajaran menyampaikan sesuatu. Kalau bisa ditahu apa yang ingin disampaikan oleh Pak Badar kemarin menelponnya? Iya, Pak. Begini, Pak. Dalam pembelajaran di kelas saya itu, Pak, sudah 3 bulan saya amati siswa saya ini, ternyata masih ada siswa saya itu yang belum lancar membaca, Pak. Nah, ya, gitu ya, Pak. Dari sini saya mau kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan, Pak, untuk supaya siswa saya ini bisa lancar membaca, Pak, seperti yang lain teman-temannya. Iya. Oke, topik yang sangat menarik, Pak Badar. Kita diberikan waktu ini 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikannya. Bukan yang saya akan mencarikan solusi, tapi Bapak sendiri kira-kira apa yang ingin dicapai dari diskusi kita pada hari ini menurut Pak Badar? Iya, Pak. Yang saya yang bisa kita capai atau untuk saya, Pak, pribadi adalah siswa saya ini mampu, Pak, untuk membaca, lancar membaca dan tidak ketinggalan pelajaran dengan teman-teman yang lainnya, Pak. Saya kira gitu. Begitu, Pak, ya? Iya. Iya, kira-kira seperti apa ke depannya terkait permasalahan yang terjadi di kelas Pak Badar ini? Kenapa sampai sekarang belum Ya, optimal, Pak Badar? Langkah yang saya ambil Pak, dari pengamatan saya selama 3 bulan terakhir ini adalah saya memberikan yang pertama adalah saya memberikan bimbingan khusus, Pak, untuk anak ini yang siswa saya, bimbingan khusus. Kemudian saya lakukan tutor sebaya. Kemudian langkah yang saya ambil adalah menanyakan kondisi belajar anak di rumah orang tuanya, Pak. Iya, menarik sekali. Saya apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Pak Badar tentang rencana aksi yang akan dilakukan mengenai permasalahan yang terjadi di kelas kita.
Nah, bagaimana tanggapan anak-anak sendiri di kelas tentang apa yang Bapak lakukan? Kalau saya perhatikan Pak di kelas saya tanya siswa saya ini namanya Salsa Pak, Salsa Sandriani. Sebenarnya saya agak bingung juga Pak. Saya tanya siswanya, mau nggak kamu lancar membaca? Malah ketawa Pak. Malah ketawa sambil gigit-gigit jari. Waduh, saya terkadang bingung Pak, ini anak mau berusaha atau bagaimana? Iya Pak. Kemudian saya coba laksanakan dengan tutor sebaya. Saya panggil temannya untuk ngajarin dia membaca. Mau sih awalnya dia tahu kalau sama teman-teman diajarin tahu. Tapi setelah 5 menit atau 10 menit kemudian dia lupa lagi. Nah, itu yang saya bingung. Diapakan ini anak supaya dia mau apa ya? Paling tidak dia hafal huruf. Mungkin apakah dia termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau bagaimana ya? Ya. Itu Pak yang saya bingung itu Pak. Ini anak kan terkadang kalau saya ajarin membaca mungkin hari ini dia tahu, besok lupa lagi. Itu Pak yang jadi masalah. Ya. Bagaimana dengan rekan sejawat yang lain Pak Badar? Apakah mengalami hal yang sama terhadap anak ini? Sama Pak. Sama Pak. Saya tanya teman-temannya, bagaimana Salsa? Apa sudah bisa membaca? Tahu, bisa Pak. Tapi masalahnya sama. Kalau hari ini dia tahu, besok lupa-lupa lagi, tidak lancar lagi bacanya. Kayak apa ya? Kognitifnya itu masih kayak anak kelas 1 Pak. Padahal ini anak kelas 5 loh. Iya. Iya. Terus terkait dengan rencana aksi yang ingin Bapak lakukan supaya anak ini bisa memahami sama dengan siswa lain, rencana aksinya yang Pak Badar lakukan? Rencana sih Pak, tapi saya lihat dulu habis hasil ke 2 minggu ke depan, 1 minggu ke depan ini, rencana saya akan buat les dia. Mau les tambahan setiap hari membaca. Kan kebetulan kan lokasi tempat tinggal saya dengan sekolah itu berdekatan, terus lokasi tempat anak ini tinggal pun dekat dengan saya. Rencananya habis asar saya mau ngajak dia untuk belajar di rumah Pak. Ya. Maksudnya les tambahannya ini tetap di sekolah ataupun mendatangi rumahnya sendiri Pak Badar ya? Rencananya sih Pak mau di sekolah saja. Rencananya sih di sekolah. Tapi kalaupun masih terhambat nanti di sekolah dan anaknya tidak bisa, saya kan ke rumahnya. Nah, supaya orang tuanya tahu bagaimana kondisi sebenarnya ini anak di sekolah. Nah, saya tidak mau anggapan orang tua itu anaknya bisa Pak di sekolah, padahal sebenarnya anak ini tidak mampu. Saya kira itu kelas berapa Pak Badar? Rencana kelas berapa ya? Kelas 5 Pak. Kelas berapa? Kelas 5 Pak ya? Kelas 5 Pak. Kelas 5. Iya. Saya harap mudah-mudahan dengan rencana aksi yang ingin Bapak lakukan, anak ini bisa berubah seperti siswa yang lain, bisa memahami. Saya sangat mengapresiasi dengan langkah-langkah Pak Badar untuk membuat les tambahan. Kira-kira selain les tambahan, kira-kira rencana apa lagi yang akan selain les tambahan ini Pak Badar? Selain les tambahan, saya coba mau ajak ini anak dalam apa ya, kayak wortel itu acak kata, menyusun kata Pak. Aplikasi kayak kita main di kelas itu main ucap kata. Dia
dia mau menyusun kata menjadi kalimat gitu Pak, supaya dia bisa tahu, oh ini bacanya ini. Rencananya sih mau gitu Pak, selain kasih les tambahan, kunjungi orang tuanya di rumah, di kelas itu rencananya saya mau ngajak supaya dia tidak tertekan cara belajarnya. Saya mau kasih game. Nah, gamenya itu berupa mengacak kata, menyusun kata. Saya kira itu Pak yang rencananya saya depannya. Luar biasa sekali atas inisiatif Pak Badar terkait dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan mengenai anak yang kurang memahami ya, bisa memahami. Iya, Pak. Ya. Seandainya bisa untuk permainan-permainan katanya tadi bisa disandingkan gambar apa yang di situ supaya anak-anak bisa oh ini langsung, karena anak ini kan belum bisa. Ya. Belum bisa membaca Pak. Kayak Iya. Saya pernah lihat di guru kelas 1 itu kan ada kayak gambar buku. Buku. Ya. Gambar buku. Ya. Terus saya suruh susun hurufnya. Huruf B, U, K, U. Dibacanya buku. Kayak gitu, Pak. Iya. Kasih gambar, kemudian disuruh menyusun hurufnya menjadi kata. Iya. Saya kira itu Pak. Ya, karena ini siswa saya ini pokoknya pengetahuannya itu kayak kelas 1 Pak. Makanya saya bingung bagaimana dari kelas sebelumnya ini diapakan ini anak kenapa bisa naik? Iya Pak. Menghadapi saya kira itu Pak. Ya, menghadapi siswa seperti ini harus ada ekstra penanganan dari kita. Iya Pak. Iya, ada ekstra dibandingkan dengan anak-anak kita yang di kelas, karena sangat miris kalau ada anak kita yang sudah kelas 5 tapi sampai sekarang belum bisa membaca. Mudah-mudahan dengan langkah yang di langkah-langkah rencana aksi atau tindakan aksi yang dilakukan oleh Pak Badar ini bisa merubah si anak ini dan bisa mengejar siswa yang lainnya tentang pemahaman di kelas. Terkait dengan ini Pak, bagaimana dengan rekan sejawat yang lain Pak? Apakah mendukung dengan program yang dilaksanakan oleh Pak Badar di kelas? Iya Pak. Sebenarnya hal ini saya sudah bicarakan dengan pihak kepala sekolah, rekan-rekan guru yang sebelumnya yang mengajar si anak. Ternyata mereka sama Pak yang saya yang alami sama. Mereka juga kesulitan dalam memberikan pembelajaran kepada salsa. Mereka beranggapan ini anak berkebutuhan khusus. Atau mungkin karena kan sebelumnya mereka kan banyak Pak, jumlah siswa saya itu ada 38 orang. Mungkin guru sebelumnya mungkin belum memerdekakan dia, belum menemukan cara bagaimana ini anak kebutuhan belajarnya bagaimana. Terus untuk kepala sekolah mengapresiasi sekali karena kasihan anak kelas 5 ini belum bisa lancar membaca dibanding teman-temannya. Sungguh kan kalau anak belum lancar membaca pasti dia jauh ketinggalan dibanding teman-temannya. Bukan cuma belajar membacanya saja Pak, bahkan nilai matematikanya, agamanya semua kurang Pak. Bukan cuma satu pelajaran, tapi ke semua pelajaran dia kurang. Ini anak. Iya. Sudah ditelusuri tentang kebutuhan dan minat belajar anak ini sehingga dia masih seperti itu? Siapa tahu belum tercukupi Pak Badar kebutuhan dan minat belajarnya di kelas? Iya Pak, saya di kelas sudah beberapa kali mengotak-atik ini anak dengan teman sebangkunya, saya ganti yang visualnya, auditorinya, kinestetiknya, saya sudah gabungkan mereka ketiga-tiga dari teman kebutuhannya, tapi memang ini anak belum bisa Pak. Ya, dari
dari ketiga gaya belajar saya pakai, anak ini memang kurang Pak. Makanya saya beranggapan mungkin anak ini berkebutuhan khusus atau bagaimana, Ya, sehingga ini anak tidak mampu mengikuti pembelajaran Pak. ya. Jadi dengan langkah-langkah yang seperti yang diungkapkan oleh Pak Badar tadi, mudah-mudahan bisa terlaksana dan Iya Pak. hasilnya bisa lebih memberdayakan anak ini supaya bisa membaca. Iya Pak. Alhamdulillah, waktu yang disampaikan kepada kita mungkin sudah habis Pak Badar. Saya sangat senang karena Pak Badar sudah bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat Iya, Pak. untuk mengatasi permasalahan yang sedang Pak Badar hadapi. Terima kasih Pak Badar. Iya, Pak. Nanti kita diskusi Terima kasih, kembali Pak. di waktu-waktu akan datang terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi Iya, Pak. di kelas. Oke, see you next time Pak Siap, Badar. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Badar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari waktu yang diberi, kita mau Pak ya, coaching dulu ya. Nah, kita mau Iya. coaching. Siap, Waktu Pak. Siap, kita Pak. itu 15 menit dari sekarang ya. Iya siap Pak. Eh, Siap Pak. Sesuai dengan pertemuan kemarin, Bapak mengatakan bahwa ada permasalahan yang ingin dibicarakan. Kira-kira apa ya Pak ya yang mau dibicarakan? Saya sampai penasaran gini Pak. Iya Pak, ini terkait dengan permasalahan yang terjadi di kelas. Ada satu dua orang siswa yang terkadang itu malas ke sekolah Pak. Malas ya. Saya ingin malas ke sekolah Pak. Itu permasalahannya Pak. Kira-kira malas ya. Terus Bapak sudah tahu kenapa anak ini bisa malas ke sekolah? Itulah saya bertanya-tanya kepada teman-temannya Pak. Alasan teman-temannya katanya si anak ini, si Burhan namanya Pak. Itu kenapa dia malas sekolah? Katanya setiap paginya itu dia membantu orang tuanya Pak, membantu untuk mencukupi kebutuhan Membantu orang keluarga, tuanya, ya? membantu bapaknya Pak. Kebetulan dia termasuk golongan menengah ke bawah Pak. Iya. Keluarga golongan Terus? menengah ke bawah. Langkah apa yang Bapak tempuh nih untuk menggairahkan anak ini mau rajin ke sekolah? Ya, yang pertama yang saya lakukan Pak, saya bertanya dulu sama teman-temannya. Itu tadi alasannya katanya seperti itu, membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama bapaknya juga keluarga yang kurang mampu. Kemudian kedua, langkah-langkah yang harus saya lakukan adalah membuat sebuah kegiatan yang melibatkan semua siswa, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan persami di pramuka, supaya anak ini bisa lebih aktif lagi, sama halnya dengan teman-temannya yang lain Pak. Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang ingin saya aktifkan Pak, kegiatan pramuka. Oh, itu langkah Bapak yang diambil ya Pak. Ya. Tapi Bapak sudahkah menanyakan ke siswa atau ke orang tua kenapa anak ini bisa selalu terlambat Pak ya? Iya. Itu memang malas Pak. Malas Pak, malas. Terlambat. Malas atau terlambat Pak? Malas dan sering memang terlambat Pak. Malas. Ya, malas Berarti ya. Saya kira dia malas. Saya terlambat Pak. Malas ya. Memang berarti tidak hadir ya, Pak ya? Ya, tidak hadir betul Sudah Pak Badar. ditelusuri, Pak? Tidak hadir. Sudah Iya. ditulis Pak dari teman-temannya ataukah pihak keluarga? Ya, sebenarnya menurut teman-temannya Pak, anaknya ini ingin mau ke sekolah, tapi itu tadi orang tuanya mengharapkan si anaknya supaya bisa membantu dia. Orang tua bisa bantu ya? Iya, orang tua. Eh, Karena dia anak laki-laki Pak, dia anak laki-laki. Ya,
Terus langkah yang diambil untuk ke orang tuanya Pak, menanyakan atau bagaimana? Saya pendekatan kepada orang tuanya, memberikan pengertian Pak, pemahaman yang baik bahwa sebenarnya anak ini harus tetap sekolah sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang tentang pendidikan kita Pak. Bahwa anak-anak usia seperti ini kasihan kalau seperti ini kadang datang dan kadang tidak. Jadi saya melakukan pendekatan persuasif dulu ke orang tuanya Pak, supaya anaknya tidak dilebatkan dalam membantu orang tua mencari nafkah, mencukupi kebutuhan Pak. Itulah Wah, sesuai dengan Pak ya, peraturan pemerintah wajib 9 tahun belajar. Ya betul Pak, betul ya. Kasihan kalau anak-anak seperti ini Pak, sampai tidak bisa menamatkan pendidikannya. Kita harus menyukseskan program pemerintah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Pak. Sehingga saya memberikan pemahaman kepada orang tuanya, bukan cuma kepada orang tuanya, pernah juga bersama dengan Bapak Kepala Sekolah kami memanggil seluruh orang tua siswa untuk mengadakan rapat, memberikan pemahaman semua ke orang tua supaya anaknya didukung dalam proses pembelajaran di sekolah dan di kelas Pak. Jadi saya pernah melakukan rapat dengan kepala selaku kesiswaan Pak, saya di sekolah bersama dengan kepala sekolah memanggil orang tua siswa, memberikan pemahaman seperti itu Pak. Iya. Selanjutnya rencana aksi yang Bapak lakukan untuk si Burhanuddin, saya kira bukan cuma Burhanuddin ya Pak yang perlu perhatian khusus, tapi kan seluruh warga sekolah. Iya betul. Rencana aksi yang Bapak lakukan apa ini? Ya, makanya untuk lebih menggairahkan seluruh anak-anak Pak, menggairahkan seluruh anak-anak supaya mereka tidak terlalu bosan dan jenuh di kelas ya. Itu salah satu langkah aktivasi saya, memberikan mereka kegiatan-kegiatan ekstra Pak. Kegiatan misalnya perkemahan Sabtu Minggu bermalam di sekolah terkait kegiatan-kegiatan pramuka supaya anak ini lebih bersemangat. Jangan cuma di kelas saja. Ya, saya bawa ke itu belajar di alam. Ya betul Pak. Tapi apa orang tua dari siswa mendukung nggak kegiatan eskul ini? Iya, alhamdulillah gitu. Ya, alhamdulillah dari hasil pertemuan dengan seluruh orang tua dengan komite sekolah, kami yakinkan para orang tua bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini sifatnya positif dan insya Allah akan membentuk karakter dan akan mengubah karakter mereka Pak. Saya memberikan pemahaman seperti itu selaku kesiswaan di sekolah Pak. Iya betul Pak. Dari percakapan kita ini Pak bisa diambil kegiatan eskul Pak ya yang mau diterapkan di sekolah supaya anak-anak ini bisa rajin dan tidak malas ke sekolah Pak ya. Iya betul. Iya Pak. Jadi saya ambil langkah Bapak yang sudah lakukan untuk meningkatkan minat gairah ya untuk datang ke sekolah Pak, gairah untuk datang ke sekolah. Gairah sekolah. Pengembangan bakat di sekolah Pak, minat dan bakat anak-anak. Iya, semenjak di kelas 7 kan sudah ditelusuri bakat dan minatnya Pak. Ada yang mau ikut ke bidang seni, ada yang mau ikut ke bidang Palang Merah, ada yang mau ikut tentang karya ilmiah remaja, dan ada yang hobi olahraga. Jadi kita sudah telusuri Pak semenjak kelas 1 kemarin. Anak-anak minatnya seperti ini. Iya Pak, saya kira begitu Pak dari percakapan kita kali ini. Dari masalahnya Bapak ini saya lihat siswanya malas sekolah, terus langkah Bapak yang telah diambil untuk meningkatkan gairah anak untuk ke sekolah dengan kegiatan eskul di sekolah. Saya kira ini langkah yang sangat bagus diambil dan perlu diapresiasi, perlu ditingkatkan ya Pak ya.
Nah, Iya, betul Pak. saya kira demikian percakapan kita, Pak. Iya, Mudah-mudahan baik. lang- langkah kedepannya anak-anak bukan cuma rajin ke sekolah, ngikut eskul, Ya. tapi mereka memang mampu berprestasi, Pak ya. Iya, Ah, betul Pak. Mampu berprestasi sangat dari kegiatan eskul ini. Iya, Iya, kita Pak. sangat mendukung Pak kegiatan-kegiatan anak-anak. Karena terkadang ada anak-anak itu yang suka di akademik dan non akademik, termasuk ini kegiatan-kegiatan Ustaz. Betul itu, Pak. Iya, iya. Saya masih ingat, saya juga begitu dulu, Pak. Suka eskul-eskul. Iya. Semoga dengan eskul ini bisa meningkatkan prestasi akademik anak, Pak. Iya, Iya, Pak. betul Pak. Iya, betul sekali. Saya kira coaching kali ini Ya, Pak. kita akhiri, Siap. Pak ya. 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 Kita akhiri. Mudah-mudahan semoga dengan coaching ini permasalahan Bapak dengan siswa yang malas bisa diatasi dengan kegiatan-kegiatan eskul dan meningkatkan minat bakat dan sehingga anak ini menjadi prestasi akademik, Pak. Iya, oke Pak. Ya demikian, Iya. Pak. Iya demikian. Mudah-mudahan Terima kasih Pak. ada peningkatan terima kasih. belajar dan peningkatan Ya, semoga. kehadiran siswanya, Pak ya. Ya. Semoga. Ya, saya Ya, akhiri, semoga Pak. kita Assalamualaikum berharap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu mungkin Pak ya, silakan. Siap. Iya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya dengan Pak Isbat. Ya, siap. Di refleksi dari minggu lalu saya tidak sempat ikut refleksinya, mohon maaf Pak Isbat ya. Ya. Untuk hari ini Pak Tony. refleksinya apa yang sudah berjalan baik dalam percakapan selama percakapan coaching, iya yang dari yang sudah kami lakukan dari percakapan antara coach dengan coaching itu yang sudah berjalan baik adalah apa ya? Sekarang saya bingung. Bahasa tubuh, melihat memahami dari coaching ini, kemudian tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab masih apa ya? Masuk sebenarnya sih masuk di pertanyaan kedua, karena dari percakapan tadi masih ada kata-kata kira-kira. Nah ini harus yang diminimalkan. Ya, kata-kata kira-kira ini yang sering diutarakan secara ceplos-ceplos, yang harusnya ada langkah apa yang harus dilakukan, terus menghindari kata bagaimana. Ya, menghindari kata bagaimana, kemudian bagaimana apa Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi apa nih ya, hadiran penuh ya. Berarti kita harus hadir penuh melalui percakapan coaching ini. Kita harus hadir penuh, harus memahami, mengetahui apa permasalahan coaching kita, dan tanpa memberikan dia solusi ya, walaupun percakapan tadi yang kami lakukan hampir menuju pemberian solusi ya. Terus apa yang langkah yang harus diperbaiki atau ditingkatkan adalah dari coaching ini kita harus menghindari penggunaan kata tanya yang mengapa, memberi solusi untuk permasalahan coaching, kemudian memberi kesimpulan kepada coaching, memberikan solusi yang seharusnya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan atau menyadarkan coaching menemukan permasalahannya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya kira dari itu Bu yang sempat saya refleksikan. Ternyata di coaching ini saya masih belum sepenuhnya
bisa mengetahui apa ya, pertanyaan-pertanyaan apa yang harus diajukan kepada kepada coach tentang untuk mengetahui untuk mengetahui alur tirta ini sendiri, ya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, terus tanggung jawab. Saya kira itu Bu yang sempat saya refleksikan. Intinya saya masih perlu pembelajaran dari coaching ini. Terkadang terkadang saya tadi menyimpulkan hasil percakapan. Saya kira itu Bu untuk refleksi kelompok 1. Sempat mau ada yang mau ditambahkan oleh Pak Isbat? Oke, baik, saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit terkait dengan praktik coaching tadi yang saya lakukan dengan Pak Badar dari kelompok 1. Hal baik apa yang sudah dilakukan, saya kira alur tertanya itu ya terkadang kita bolak-balik, kadang kapan, di mana tujuannya, kapan identifikasinya, kapan rencana aksinya, dan kapan tanggung jawabnya. Sisi positifnya, Betul, komunikasi itu sudah dua arah, sudah tercipta antara saya dengan Pak Badar, sudah ada kasus, terus solusinya masing-masing juga sudah ada. Cuma itu tadi bahwa terkadang tirta ini kita bolak-balik, kadang tanggung jawab berada di posisi 2 atau 3 dan seterusnya. Jadi untuk kedepannya mungkin alur tirta ini harus betul-betul kita praktekkan dengan seharusnya, dengan sesuai dengan alur tirta. Ya, saya kira cukup tambahan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.